فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari sekilas tentang qiraah Asim dengan riwayat Hafs dari jalan Syatibiyah. Nah, ini urut-urutan penyebutan secara istilah ya kawan. Qiraahnya qiraah Asim, riwayahnya dari riwayat Hafs. Kemudian tariqah Syatibiyah. Jadi keliru kalau mengatakan misalnya qiraah Hafs atau qiraah Syu'bah. Nah, qiraahnya qiraah Asim. Sedangkan Syu'bah dan Hafs itu adalah perawi dari qiraah Asim. Kemudian tariq untuk sampai ke perawi tersebut. Kita mengambil dari tariq Syatibiyah. Berhubungan dengan Imam Asim itu sendiri, namanya siapa? Arin. Asim bin Abi Najud. Abi Najud masmuh Bahdalah. Tayyib. Dan dikatakan ikhwanifillah, namanya Abdun. Abi Najud namanya Abdun, sedangkan Bahdalah adalah nama ibunya, sehingga masyhur dengan Asim bin Abi Najud begini, atau Asim bin Bahdalah, seorang tabi'in yang masyhur dan dikenal dengan keutamaan dari sisi ilmu serta itqan dan juga semangat dalam mengambil Al-Quran. Beliau mengambil Al-Quran dari sederetan para sahabat. Indak ya Ukasyah. Siapa saja yang diambil oleh Imam Asim ini? Mengambil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wasitahnya siapa? Naam, ahsanta. Jelas. Di antara sahabat yang masyhur yang diambil oleh Imam Asim rahimahullahu taala adalah Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Mengambil dari Anas secara langsung tanpa wasithah, sedangkan mengambil dari Ibnu Mas'ud dengan perantara Zaid bin Hubeish, kemudian mengambil dari Ali bin Abi Thalib dengan perantara Abi Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Dan di antara riwayat yang masyhur yang mengambil dari Imam Asim ini dua riwayat utama, yaitu riwayat siapa, Rifki? Riwayat Hafs dan Abu Bakar Syu'bah. Riwayat Syu'bah. Ini dua riwayat yang paling masyhur dari perawi-perawi
qiraah Asim ikhwani fillah. Naam, riwayat Hafs dan riwayat Syu'bah. Taib, walaupun dari sisi tarjih ikhwani fillah sebagaimana ditegaskan oleh para imam di antaranya Abu Hisham Ar-Rifa'i rahimahullahu taala. Naam, taib, kana Hafs a'lama ashabi Asim. Hafs adalah orang yang paling berilmu dari murid-murid Imam Asim, dan beliau merajihkan riwayat Hafs dari murid-murid yang lain. Taib. Kemudian ada perbedaan kalau kita perhatikan antara riwayat Hafs dan Syu'bah, ada perbedaan ya kawan. Ada beberapa perbedaan. Nah, sebabnya apa? Padahal sama-sama mengambil dari Asim. Tapi dijelaskan oleh Ibnul Jazari rahimahullahu taala dalam Ghayatun Nihayah, sebab adanya perbedaan antara riwayat Hafs dan riwayat Syu'bah. Yang Hafs sendiri ikhwani fillah juga merasakan kok ada qiraah yang dibaca oleh Syu'bah berbeda dengan yang dia dengar dari gurunya yaitu Asim. Maka dijelaskan oleh Asim rahimahullahu taala bahwasanya Asim membacakan untuk Hafs qiraah yang dia dengar atau dia ambil dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Adapun Syu'bah, dia diberi oleh Imam Asim rahimahullahu taala atau dibacakan kepada Syu'bah ini qiraah yang beliau ambil dari Zaid bin Hubeish an Ibn Mas'ud. Berarti kalau kita perhatikan sumber riwayat Asim, sumber riwayat Hafs itu berujung pada siapa? Hafs an Asim, berarti apa? An Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Taib. Ini qiraah Hafs. Afwan, masih saja terbalik-balik. Riwayat Hafs dengan qiraah Asim. Diperhatikan. Jadi qiraahnya qiraah Asim, Hafs adalah perawinya. Kalau Hafs dibacakan oleh Asim, qiraah yang beliau ambil dari siapa? Sekali lagi biar tidak terbolak-balik. Dari siapa Zakaria? Dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Syu'bah dibacakan oleh Asim, qiraah yang beliau ambil dari siapa Umar? Dari Zaid bin Hubeish an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tayyib. Kemudian tanbih wa tariq alladhi qara'a biha Asy-Syatibi rahimahullahu taala bi riwayat Hafs an Asim hiya tariq Ubaid ibn Sabbah. Kemudian ada tanbih di sini, tariq yaitu jalan yang Asy-Syatibi rahimahullahu taala membaca dengannya riwayat Hafs an Asim ini dari apa? Jalan Ubaid ibn Sabbah. Taib. Dan antara Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dengan Ubaid ibn Sabbah ikhwani fillah terdapat perawi yang cukup banyak, karena jarak antara mereka. Taib. Hafs meninggal pada tahun berapa? Tahun 180. Sedangkan Asy-Syatibi wafat sebagaimana akan kita baca nanti
tahun 538. Tayyib. Dan tariqah yang kita ambil dalam dalam qiraah ini melalui tariqah Tayyib Syatibiyah. Kapan? Ayo, 538 lahirnya. 538 lahirnya, wafatnya tahun berapa? 590. Tayyib, terbalik. Nah, beliau wafat tahun 590. Baik, kita baca sekilas tarjamatun mukhtasaratun lil Imam Syatibi rahimahullahu taala. Huwa al-Qasim ibn Firruh ibni Abil Qasim Khalaf ibni Ahmad. Tayyib. Al-Imam al-Allamah al-Hafadha ad-Darir Abu Muhammad ar-Ru'aini al-Andalusi asy-Syatibi al-Muqri. Naam. Dan tentang kemasyhuran beliau ini tidak dipertanyakan lagi, ya kawan. Sampai-sampai dikatakan walam yalhaq fiha wala sabaqa ila mithliha, berhubungan dengan qasidah yang beliau karang, yang dikenal dengan Hirzul Amani, qasidah tentang qiraah sab' yang dikenal dengan Syatibiyah. Tayyib, ulida fi Syatibah fi akhir sanah 38 wa 500. Tayyib, di akhir tahun 538. Tayyib, dikatakan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala, lam yakun fi zamanihi bi Misr nadhiruhu fi ta'addudi fununihi wa kathrati mahfudhihi. Tidak dikenal di zaman itu di negeri Mesir yang semisal dengan beliau dari sisi banyaknya keahlian dari cabang-cabang ilmu yang dimiliki, juga banyaknya hafalan. Naam. Dan banyak pujian para imam berhubungan dengan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Tayyib. Nah, yang penting sekarang yaitu dari mana Imam Syatibi mengambil, ikhwan. Nah, karena ini tariqah yang kita membaca melalui jalan itu, betul kita mengetahui jalan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengambil 6 riwayat Hafs an Asim. Tayyib, diterangkan dalam kitab qiraat, dan beliau juga jelaskan dalam Hirzul Amaninya bahwasanya beliau mengambil an Muhammad ibn Hudzail. Akhadha Syatibi an Muhammad ibn Hudzail an Abi Sulaiman ibn Najah an Abi Sulaiman ibn Najah an al-Hafidh Abi Amr ad-Dani muallif at-Taisir. Nah, dari sinilah kemudian riwayatnya bergabung dengan riwayat riwayat Abi Amr ad-Dani berarti. Karena Imam Syatibi rahimahullahu taala mengambil melalui jalan Imam Abi Amr ad-Dani. Jadi akhadha Syatibi qira'ata Asim an Muhammad ibn Hudzail an Abi Sulaiman ibn Najah anil Hafidh Abi Amr ad-Dani muallif at-Taisir. Wa qala Abu Amr rahimahullahu taala,
Qara'tu biha ay qira'ata Hafs Al-Qur'ana kullahu ala Syekhina Abil Hasan. Ini perkataan Abu Amr Ad-Dani. Karena apa? Karena sampai Abu Amr Ad-Dani berarti apa? Riwayatnya satu. Karena Syatibi mengambil dari jalan itu. Qara'tu biha al-Qur'ana kullahu ala Syekhina Abil Hasan. Faqala li qara'tu biha ala al-Hashimi. Wa qala qara'tu ala al-Ashnani. An Ubaid, baru sampai di sini. An Ubaid ibni As-Sabbah. An Hafs rahimahullahu ta'ala. Ini dalam At-Taisir halaman 115. Berbicara antara Imam Syatibi dengan Ubaid ibn Sabbah, perhatikan ada Muhammad bin Hudzail, Abi Sulaiman ibn Najjah, Abu Amr Ad-Dani, kemudian Abul Hasan, kemudian Al-Hashimi, kemudian Al-Ashnani, 6 orang. Baru kemudian Ubaid ibn Sabbah an Hafs an Asim. Ini jalur ikhwanifillah, 6 sanad, 6 tariqah Syatibiyah untuk riwayat Hafs an Asim. Qala fa'idatun lil qira'ati sahihati thalathatu arkan. Untuk qiraah yang sahihah itu ada 3 rukun yang harus terpenuhi. Wa hiya sihhatu sanad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas harus sanadnya sahih sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu diambil melalui perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengambil dari Jibril adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atsani muwafaqatu wajhin min aujuhil lughatil arabiyyah, harus mencocoki salah satu sisi dari atau salah satu wajah dari wajah-wajah lughah Arabiyah, yaitu memiliki kemungkinan secara bahasa qiraah tersebut. Dalam artian orang-orang Arab memang menggunakan kata tersebut. Ats-tsalits muwafaqatu rasmi ahadil masahifil Utsmaniyah walau ihtimalan, dan mencocoki penulisan salah satu mushaf Utsmaniyah walaupun hanya secara ihtimal, hanya secara kemungkinan. Contohnya nahwu Malik. Naam, fa innahu kutiba bi ghairi alif, karena sungguhnya ditulis tanpa alif. Ini tuh mushaf Utsmani, mushaf dengan rasm Utsmani. Tapi kalau mushaf yang tulisan atau cetakan Toha Putra Khonifina biasanya ada alifnya, ya kan? Yang mushaf Indonesia itu, cetakan Indonesia biasanya diberi alif. Untuk membantu. Tapi tidak mencocoki penulisan rasm Utsmani, ya Pak. Baik, harusnya Maliki tidak ditulis alif, tapi kecil saja untuk membantu. Dan alif kecil ini hanya sekedar membantu. Asalnya cuma mim lam kaf. Taib, fa innahu kutiba bi ghairi alifin fi jami'il masahif. Karena sungguhnya kata ini ditulis tanpa alif pada semua mushaf-mushaf yang ada dari mushaf Utsmaniyah. Fa qira'atul hadf tahtamiluhu tahqiqan wa qira'atul alif tahtamiluhu taqdiran. Maka qiraah dengan hadf, dengan dihilangkannya alif, yaitu tanpa mad, maliki yaumiddin, maliki tanpa ada mad. Ini secara tahqiq memang tertulis di situ.
Tapi kalau dibaca dengan mad, ini ada kemungkinan secara muqaddar. Di situ ada alif yang muqaddar. Maliki yaumiddin. Ada madnya. Ini 3 syarat atau 3 rukun lebih tepatnya. Nah, sahihnya sanad, kecocokan dengan salah satu bentuk lughah Arabiyah, kemudian mencocoki penulisan Mushaf Utsmani walaupun hanya kemungkinan. Taib. Kemudian faedah yang kedua berhubungan dengan marahil tatawuri ilmi al-qiraat. Nah, tahapan-tahapan perkembangan ilmu qiraat untuk kita ketahui akan memiliki gambaran global ya tentang apa qiraah. Para ulama qiraah mereka membagi tahapan perkembangan ilmu qiraat menjadi 4 marahil. Al-marhalatul ula al-qiraah fi zamanin nubuwah. Qiraat pada zaman kenabian, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Naam, famasdarul qiraah Jibril. Maka yang menjadi sumber qiraah adalah Jibril alaihi salam. Thumma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma ila sahabah. Kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan kepada para sahabat. Ini marhalatul ula. Tahapan yang pertama dan merupakan sanad yang paling tinggi. Baik. Kemudian al-marhalatul tsaniyah al-qiraat fi zamanis sahabah. Qiraat pada zaman sahabah ridwanullah alaihim. Wa fiha tatalmadha ba'du sahabah wa tabi'in ala immatil qiraah. Nah, pada marhalah kedua ini sebagian sahabat dan tabi'in mereka berguru kepada imam-imam qiraah dari para sahabat. Sebagaimana yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil Al-Qur'an dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian siapa lagi? Ubay bin Ka'ab. Kemudian siapa lagi? Hanafi. Khudul Qur'an min arba'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang satu siapa? Salim maula Abi Hudzaifah. Ayat 4 sudah ada? Baru 3. Baik. Ulangi. Naam, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim maula Abi Hudzaifah, kemudian Mu'adz bin Jabal. Baik, yang keempat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu alaihim. Kemudian juga imam yang lain seperti Ali bin Abi Thalib. Nah, ini marhalah yang kedua. Taib. Wa min huna bada'at tadharu aujuhil qiraah al-mukhtalifah. Nah, dari sinilah ikhwani fillah mulai nampak perbedaan qiraah masing-masing. Ini qiraah Abdullah bin Mas'ud, ini qiraah Ali bin Abi Thalib. Demikian. Ini pada marhalah yang kedua. Kemudian al-marhalatu tsalitsah zamanut tabi'in wa tabi'it tabi'in. Nah, tahapan perkembangan qiraah pada zaman tabi'in dan tabi'it tabi'in. Fiha tafarraqa qaumun lil qiraah wal akhdhi wa tanu bi dhabdil qiraah hatta saru a'immah.
Pada zaman ini sebagian kaum betul-betul tafarruq. Mereka konsentrasi untuk apa? Untuk mengambil qiraah dan memperhatikan dengan dhabt huruf per huruf. Naam, sehingga mereka menjadi a'immah. Taib. Nah, kalau kita perhatikan Imam Asim bin Abi Najud ini masuk pada marhalah yang keberapa? Marhalah yang ketiga. Nah, marhalah ketiga. Taib. Tabi'in. Dan beliau tafarruq, betul-betul tafarruq, mengambil qiraah dari para sahabat, atau kalau tidak bisa langsung mengambil dari mereka, mengambil dari dari murid-murid sahabat tadi. Kemudian al-marhalatur rabi'ah marhalatut tadwin. Marhalah yang keempat adalah marhalah penulisan dan pengumpulan. Kalau pada marhalah ketiga tadi, tabi'in dan tabi'in mereka mengambil qiraah, membaca, mendengarkan, tapi tidak dikarang kitab, paham? Jadi mereka mengajarkan kepada murid-muridnya musyafahah, dari mulut ke mulut. Dulu aku membaca kepada Syekh Fulan, kemudian dibacakan kepada muridnya. Untuk mengecek kebenaran, murid kemudian menyetorkan bacaannya. Sedangkan marhalah yang keempat ini marhalatut tadwin, wa fiha ifradul qiraat fi muallafatin khassah. Nah, pada marhalah yang keempat ini disendirikan qiraah pada karangan-karangan tersendiri. Mulai ditulis, dikarang. Pengumpulan qiraah yang ada. Baik. Dan terjadi khilaf. Siapa yang pertama kali mengumpulkan itu dan menyusun dalam suatu karangan? Qila Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, wa qila Abu Hatim As-Sijistani, wa huwa ra'y Ibn al-Jauzi, dan ini adalah pendapat Ibn al-Jauzi, bahwa yang pertama kali mengumpulkan dalam suatu karangan ikhwanifillah qiraah-qiraah yang ada yaitu Abu Hatim As-Sijistani. Wa qila Yahya bin Ya'mur, dan dikatakan yang pertama kali adalah Yahya ibnu Ya'mur. Baik. Jadi ada khilaf, wallahu taala alam. Yang pertama kali siapa? Tapi kita ketahui di antara yang disebutkan, yang pertama kali siapa tadi? Maulana Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Dan ada yang berpendapat lain yaitu Abu Hatim As-Sijistani yang pertama kali. Ini yang dipilih oleh siapa? Ibnul Jauzi. Baik. Kemudian yang ketiga, dikatakan juga yang menulis pertama kali tentang masalah qiraah yaitu siapa? Yahya ibnu Ya'mur. Tayyib. Nah, ini 4 marhalah perkembangan ilmu qiraah, qanifillah. Yang kemudian dari marhalah keempat ini terus berkembang penulisan-penulisan qiraah. Tapi semuanya kembali kepada kitab-kitab yang terdahulu, ya ikhwanifillah. Adapun kitab yang dikarang sekarang sifatnya hanyalah untuk mempermudah, memperingkas. Tayyib. Sebagaimana kitab Syatibiyah ini, Hirzul Amani, telah kita baca tadi, walam yalhaq fiha wala sabaqa ila mithliha. Yaitu tidak ada karangan-karangan setelahnya yang bisa menyusul dia, yaitu bisa tayyib mengungguli kitab Hirzul Amani, dan belum ada juga yang mendahului beliau mengarang yang seperti itu. Tayyib. Kemudian berhubungan dengan Imam Syatibi sendiri, ya kawan, dari sisi akidah. Tayyib yang
disebutkan oleh para ulama indahu tamasy'ur fil aqidah kama huwa zahir fi qasidati. Nah, ada sedikit pemahaman Asy'ariyah padanya. Ya, ada pemahaman Asy'ariyah dari si akidah. Karena memang pada zaman itu akhwani fillah pemahaman Asy'ariyah luar biasa. Naam, tayyib, sampai-sampai para a'immah pun naam terkecoh dengan dengan pemahaman ini. Tayyib, dan hal ini bisa diketahui dari qasidah-qasidah beliau yang memiliki pemahaman Asy'ariyah. Ghafarallahu lahu wa rahimah. Dan kemudian para pengarang dalam ilmu tajwid juga ikhwani fillah banyak yang mereka dari si akidah naam terjatuh atau tergelincir dalam pemahaman Asy'ariyah. Yang dari sini kita ambil pelajaran penting untuk banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berikan hidayah kepada kita dalam keadaan naam keilmuan kita yang sangat sedikit. Tapi alhamdulillah Allah buka hati-hati kita untuk bisa naam mengetahui akidah salaf. Naam, karena sungguh di sana para imam-imam kibar. Naam, para ulama besar. Dikarenakan tidak mendapati guru, kawan. Tidak mendapati guru yang mengajarkan akidah salaf. Juga dikarenakan kuatnya syubhat yang mendominasi di zaman dia hidup. Sampai-sampai tidak terdengar naam tayyib dakwah salafiyah mungkin di situ. Sangat lemah. Sehingga tergelincir pada pemahaman Asy'ariyah. Karena memang lingkungan sangat mempengaruhi, ya kawan. Kemudian guru, ada tidaknya guru yang mengajari akidah yang sahih juga sangat berpengaruh. Sehingga banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang datang belakangan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa mengetahui akidah salaf yang hak ini dan banyak-banyak berdoa untuk bisa istiqomah di atasnya. Istiqomah di atasnya. Karena yang menjadi patokan adalah akhir dari kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Barakallahu fikum. Nah, ini sekilas tentang masalah qiraah sebelum kita masuk tentang ilmu tajwid. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.